komando. Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kegagalan tak akan pernah terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Letjen TNI Purnawirawan Lodewijk Fredri Paulus merupakan salah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Saat masih aktif menjadi tentara, Jenderal Kopassus ini banyak menduduki jabatan penting, termasuk Danjen Kopassus periode tahun 2009 sampai tahun 2011. Pensiun dari militer, Lodewijk memasuki dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar. Di sini ia juga sering dipercayai menempati posisi penting, termasuk menjadi Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Terlepas dari karir militer dan politik yang gemilang, terdapat kisah spiritual penuh tantangan saat Lodewijk memutuskan untuk memeluk agama Islam. Berikut ulasannya yang bisa disimak. Kisah perjuangan Letjen Lodewijk Fredri Paulus saat hendak jadi mualaf. Lodewijk Fredri Paulus lahir di Manado pada tanggal 27 Juli tahun 1957. Pada latar belakangnya, ia diketahui berasal dari keluarga yang menganut agama Kristen. Namun, dalam perjalanan hidupnya, Lodewijk kemudian memutuskan menjadi mualaf. Dirangkum dari berbagai sumber, kisah awal mula Lodewijk masuk Islam pernah diungkapnya sendiri dalam acara peresmian Rumah Pemenangan Calon Legislatif DPR RI Lodewijk Fredri Paulus di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Bandar Lampung pada Januari tahun 2019 lalu. Di panggung utama, Lodewijk yang waktu itu juga menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar menjawab beragam pertanyaan, termasuk soal perpindahan agama menjadi seorang Muslim. Dari situ, diketahui bahwa keputusannya masuk Islam muncul saat dirinya berpangkat mayor. Saya menjadi mualaf masuk Islam ketika berpangkat mayor, ucap Lodewijk. Dorongan Lodewijk untuk memeluk Islam bermula dari kedekatannya dengan seorang gadis Muslim yang kala itu ditaksirnya. Ia adalah Maria Agustina yang kini telah menjadi pendamping hidup di sisi Lodewijk. Sebelum resmi menikah, hubungannya dengan Maria terbilang cukup rumit karena perbedaan agama. Namun, Lodewijk kemudian memberanikan diri untuk menceritakan masalah tersebut kepada keluarganya. Saat keinginan Lodewijk itu disampaikan, tak sedikit dari mereka yang terang-terangan menolak. Bahkan, ada yang menyebutnya akan masuk neraka jika memeluk Islam. Saya kalau memeluk Islam dikatakan akan masuk neraka, kata Lodewijk. Selain itu, ada juga yang memperingatkan bahwa karir militernya bisa terhambat jika benar-benar masuk Islam. Hal ini lantaran atasannya saat itu adalah non-Muslim. Beragam ancaman dan tantangan itu tak menyurutkan niat Lodewijk untuk menjadi seorang Muslim. Pada akhirnya, ia mantap masuk Islam sekitar 2 tahun sebelum menikah. Berbanding terbalik dengan ancaman yang dulu pernah dihadapi, Lodewijk setelah menjadi Muslim mengaku bersyukur karena memperoleh banyak nikmat dan kemudahan, termasuk soal kariernya di militer. Ia mencontohkan, dari beberapa rekan seangkatannya di militer jebolan Akmil 1981, Lodewijk diantaranya yang paling awal meraih pangkat kolonel. Tak hanya itu, karir militer Lodewijk juga terbilang cemerlang seiring waktu. Kiprahnya sebagai tentara terus menanjak dengan berbagai kepercayaan menduduki posisi strategis. Beberapa di antaranya seperti Dansat 81 Kopassus tahun 2001 sampai tahun 2003, Danjen Kopassus tahun 2009 sampai tahun 2011, Pangdam 1 Bukit Barisan tahun 2011 sampai tahun 2013. Kemudian,
Ia menjadi Komandan Kodiklat AD tahun 2013 sampai tahun 2015, jabatan yang mengantarkannya meraih pangkat Letnan Jenderal Letjen TNI. Pensiun dari militer, Lodewijk memasuki dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar pada 2016. Ia kemudian dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Lampung I pada pemilu 2019. Pada tanggal 30 September tahun 2021, Lodewijk dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan. Sejak Oktober tahun 2024 lalu, ia juga dipercaya menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran. Lodewijk F. Paulus, S. Hub In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Demikian ulasan mengenai kisah Letjen TNI Purnawirawan Lodewijk Fredri Paulus yang pernah disebut akan masuk neraka dan macet karir militernya jika menjadi mualaf. Semoga Bapak Letjen TNI Purnawirawan Lodewijk diberikan umur panjang dan dimudahkan segala macam urusannya. Amin ya rabbal alamin.